Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yasin, Prodi KPI Fakultas Dakwah. NIM 2210301056. Di sini saya akan menjawab tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Hilmi Azizi. Baik, pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang Ma'rifatul Quran, pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Baik, saya akan menjawab Ma'rifatul Quran. Yang pertama yakni pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Yang kedua, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kandungan Al-Quran terdiri dari yang pertama, akidah, hukum, muamalah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Baik, pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, atsar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yang pertama, as-sunnah. As-sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan pernyataan yang berhubungan dengan penetapan hukum syara'. Yang kedua, hadis. Hadis adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perbuatan, perkataan, takrir, serta ihwalnya. Setelah itu, khobar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Khobar bisa dari orang-orang terdekat Nabi yang dikenal soleh dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya, asyar adalah sisa atau bekas sesuatu yang datangnya dari selain Nabi, misalnya dari sahabat maupun tabi'in. Yang terakhir, yaitu perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT yang makna dan hafalnya dari Allah SWT. Sementara hadis qudsi adalah juga wahyu dari Allah, di mana maknanya dari Allah namun lafal atau redaksi dari Rasulullah SAW. Baik, pertanyaan yang ketiga, jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam, serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul. Adapun kedudukannya ialah sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab karena Al-Quran dan As-Sunnah diucapkan oleh Nabi berbahasa Arab. Yang kedua, mengetahui tentang Al-Quran nasikh mansukh. Yang terakhir, mengetahui tentang As-Sunnah. Baik, pertanyaan yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Ilmu kalam adalah pembahasan tentang akidah dalam Islam yang merupakan inti dasar agama. Ilmu kalam dibagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama, aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dari teologi Islam. Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari iman dan hak yang telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Selanjutnya, aliran Qadariyah. Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah.
Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berasal dari kata ijtizal yang artinya memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik. Selanjutnya, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Jamaah berarti sahabat Nabi. Aliran Syiah. Syiah adalah aliran yang meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Selanjutnya, aliran Salafi. Salafi adalah gerakan reformasi di dalam Islam Sunni. Salafi merupakan sumber rujukan untuk memahami akidah dalam manhaj salaf yang terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Pertanyaan yang kelima ada 2 poin. Yang pertama, jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Yang kedua, bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Baik, saya akan menjawab poin A terlebih dahulu. Filsafat Islam adalah hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Poin B, tasawuf memiliki peran yang penting dalam membimbing manusia untuk menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hampa yang dialami manusia modern dengan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang dari dirinya. Sekian tugas yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.